Silakan, termohon. Ya, terima kasih Yang Mulia. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sigit Ismail beserta Komisioner KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumafu yang telah hadir. Kebetulan saya dari HD Halo Office izin untuk menyampaikan jawaban termohon Kota Jayapura dalam perkara nomor 279/PHPU Wako strip 23/2025. Sebelumnya termohon ucapkan terima kasih karena sudah diperkenankan untuk menyampaikan jawaban termohon. Ya, lanjut. Berikut terkait dengan eksepsi Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan saja. Lalu terkait dengan legal standing, sebagaimana berdasarkan pasal 158 ayat 1 bahwa perselisihan yang diperkenankan atau ambang batas perselisihan yang diperkenankan karena kebetulan KPU Kota Jayapura itu berpenduduk 404.351 bahwa yang diperkenankan adalah 1,5% Yang Mulia. Ya. Dan bila kita sandingkan kebetulan Yang Mulia bahwa dalam kontestasi pemilihan wali kota di Kota Jayapura itu terdapat 4 pasangan calon dan yang mendapatkan jumlah suara paling besar adalah nomor 4 Yang Mulia. Sementara dalam permohonan pemohon itu menarik pasangan calon nomor urut 2. Oke. Bila kita sandingkan Yang Mulia baik itu dengan pasangan urut nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 4, kedua-duanya tetap bila kita sandingkan suaranya itu tidak masih tidak masuk dalam ambang batas yang sudah ditentukan Yang Mulia. Ya. Itu terkait dengan legal standing. Lalu yang berikutnya terkait dengan obscure libel Yang Mulia. Ya. Bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan adanya penambahan DPTB yang signifikan sejumlah 296.954. Jumlah yang bagi kami tidak masuk di akal karena total DPT saja itu hanya sejumlah 289.451. Dan jumlah DPTB dalam hal ini daftar pemilih pindahan khususnya pemilih masuk Yang Mulia itu hanya sejumlah 112 sehingga bagi kami bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon itu hanya asumsi belaka. Lalu berikutnya bahwa setelah kami cermati permohonan pemohon Yang Mulia bahwa apa yang dilalilkan rata-rata tidak jelas lokus tempus serta subjeknya. Di beberapa hal mungkin nanti akan kita sampaikan di dalam pokok perkara Yang Mulia. Ya. Lalu mencermati permohonan keberatan pemohon terhadap keputusan termohon bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, bahwa dalam dalilnya pemohon hanya mendalilkan perolehan suara sebagaimana yang telah disampaikan oleh termohon tanpa mendalilkan perhitungan suara berdasarkan perhitungan termohon, sehingga terhadap permohonan akuo tampak jelas bahwa permohonan tidak mampu mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Lalu dalam pokok permohonan Yang Mulia, Ya. bahwa pemohon mendalilkan adanya pergerakan massa di beberapa TPS pada halaman 19 sampai halaman 21 dalam jawaban termohon Yang Mulia. Ada 12 TPS, izin untuk dianggap dibacakan, bahwa terhadap hal tersebut pemohon tidak menjelaskan kapan hal tersebut terjadi, apakah terjadi sebelum atau sesudah pemungutan suara, dan bila pun terdapat pergerakan massa, apakah dikarenakan adanya pengerahan massa yang disengaja untuk mengganggu jalannya proses pemilihan atau alasan lain yang bertentangan dengan hukum. Karena terhadap beberapa bukti termohon, pemohon telah mempelajari, telah melakukan insahe terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Dan terhadap bukti-bukti tersebut, termohon tidak melihat secara jelas apakah massa atau perkumpulan massa yang didalilkan oleh pemohon itu betul adanya atau justru malah perkumpulan massa itu dalam rangka untuk melakukan aktivitas yang lain. Jalan pagi mungkin ya. Iya, yang mungkin. Silakan. Lalu terhadap hal tersebut juga kami tidak mendapatkan rekomendasi atau putusan Bawaslu terkait dengan apa yang didalilkan terhadap 12 TPS tadi Yang Mulia. Lalu berikutnya Yang Mulia bahwa pemohon mendalilkan adanya penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Lalu setelah menang akan diselesaikan pembayarannya. Bahwa terhadap dalil tersebut pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa KPPS yang bersangkutan, lalu di TPS mana, lalu juga kapan dugaan tersebut terjadi.
Sehingga bagi kami bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon itu hanyalah tuduhan-tuduhan saja. Lalu pemohon juga dalam permohonannya mendalilkan adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu kada dalam bentuk adanya manipulasi DPTB. Bahwa perlu kami sampaikan yang mulia bahwa terkait dengan rekapitulasi daftar pemilih pindahan atau DPTB itu sudah dilakukan oleh termohon. Ini terbukti bahwa pada periode 17 September sampai dengan 28 Oktober, lalu pada periode 17 September sampai dengan 20 November. Sehingga tuduhan manipulasi yang disampaikan oleh pemohon itu tidak jelas karena terkait dengan DPTB termohon sudah melakukan rekapitulasi. Ini terbukti dari bukti T9 yang mulia. Lalu berikutnya bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang di 575 TPS dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 untuk tidak diikutkan dalam Pilkada ulang 2025. Bahwa perlu diketahui yang mulia bahwa termohon hanya menerima satu rekomendasi terkait PSU pada pemilihan tahun 2024 dalam proses kontestasi di Kota Jayapura, itu hanya satu rekomendasi yang mulia. Sudah dijalankan belum? Sudah dijalankan yang mulia. PSU-nya? PSU-nya sudah yang mulia. Oke, lanjut. Lalu selebihnya dianggap dibacakan yang mulia. Oke, petitum. Petitum berdasarkan hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam jawaban, mohon kepada yang mulia Mahkamah untuk dapat memutus satu dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 457 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Jayapura tahun 2024. Menetapkan perolehan tahap akhir hasil pemilihan wali kota dan wali kota Kota Jayapura tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih.